Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas laporan segmen alat untuk manajemen di dalam akuntansi manajemen. Dalam materi ini kita menyiapkan laporan laba rugi per segmentasi yang membedakan antara biaya tetap yang dapat dilacak dengan biaya tetap umum dan menggunakannya untuk membuat keputusan. Pelaporan desentralisasi dan segmen. Segmen adalah bagian atau kegiatan organisasi yang digunakan manajer untuk mencari data biaya, pendapatan, dan atau laba. Nah, segmen itu di dalam perusahaan itu adalah merupakan bagian-bagian di dalam perusahaan atau unit-unit di dalam perusahaan yang misalnya kayak toko perorangan, wilayah kerjanya, atau cabang atau toko-toko gerai yang dibuka oleh suatu usaha ya. Ada dua kunci untuk membangun laporan laba rugi per segmen atau per bagian. Format kontribusi yang harus digunakan karena memisahkan biaya tetap dari biaya variabel dan memungkinkan perhitungan margin kontribusi. Biaya tetap yang dapat dilacak harus dipisahkan dari biaya tetap umum untuk memungkinkan perhitungan margin per segmen. Harus ada membedakan antara biaya tetap yang bisa dipisahkan atau yang bisa dilacak. Nah, biaya tetap yang dapat dilacak timbul karena adanya segmen tertentu akan hilangnya seiring waktu jika segmen itu sendiri menghilang. Biasanya biaya tetap yang bisa kita lacak dan itu akan hilang dengan hilangnya segmen. Misalnya tidak ada komputer divisi, berarti tidak ada komputer manajer divisi misalnya. Contohnya manajer itu kan variabel, nanti dia aktif tetapnya itu kalau manajer tersebut tidak ada. Nah, biaya tetap umum timbul karena operasi keseluruhan perusahaan dan tidak akan hilang jika ada segmen tertentu yang dieliminasi. Ada biaya tetap yang tidak akan hilang dia. Ada yang tadi yang bisa hilang sesuai keberadaan segmen itu. Tapi kalau biaya tetap umum yang timbul dengan operasi keseluruhan perusahaan tidak akan hilang dia. Dia akan selalu ada sekalipun unit atau segmen itu dibubarkan. Tidak ada komputer divisi, tetapi makin kami masih punya presiden perusahaan. Itulah contohnya ya. Biaya yang dapat ditelusur dapat menjadi biaya umum. Penting untuk disadari bahwa biaya tetap yang dapat dilacak dari satu segmen memungkinkan merupakan biaya tetap umum dari segmen lain. Misalnya biaya pendaratan yang dibayarkan untuk mendaratkan pesawat di bandara dapat dilacak ke penerbang tertentu, tetapi tidak dapat dilacak untuk penumpang kelas 1, kelas bisnis, dan ekonomi. Berarti dia hanya bisa dilacak ke penerbangan, tapi bukan bisa dilacak per orangnya. Nah, margin segmen yang dihitung dengan mengurangi biaya tetap yang dapat dilacak satu segmen dari margin kontribusinya adalah ukuran terbaik dari profitabilitas jangka panjang suatu segmen. Ya, merupakan suatu hal yang terbaik ya, ukuran terbaik untuk portabilitasnya jangka panjang suatu segmen. Nah, biaya umum dapat ditelusuri, biaya tetap dapat ditelusuri dan umum tidak. Jangan mengalokasikan biaya umum untuk segmen. Dia tidak boleh dialokasikan ke bagian-bagian kalau itu berlaku untuk semua di dalam perusahaan itu. Dia akan terkonsentrasi. Biasanya biaya sekretariat perusahaan bukan merupakan bagian produksi dia, tapi sekretariat perusahaan ya, atau kan biaya kantor pusat misalnya. Nah, tingkat pelaporan per segmen ini adalah contohnya dua divisi komputer dan divisi televisi. Mari kita lihat lebih dekat dengan laporan rugi laba per divisinya ya. Oke.
Ini pendekatan kami untuk laporan segmen menggunakan format kontribusi atau margin kontribusi ya. Pertama, laporan rugi laba format batas kontribusi divisi televisi. Penjualannya 300.000 US dollar. Variable cost harga pokok variable costnya 120. Harga pokok penjualan terdiri dari biaya variabel pabriknya ya, terdiri biaya variabel pabrik 120.000 US dollar. Biaya variabel cost lainnya, biaya tetap dan biaya variabel tercantum di bagian terpisah. Nah, biaya total variabel cost-nya adalah 150 ya. Jadi kontribusi marginnya adalah 150.000 US dollar. Biaya tetapnya adalah 90.000 US dollar. Maka margin dia kontribusinya atau marginnya dari divisi adalah 900.000 US dollar. Nah, pendekatan kami untuk pelaporan segmen menggunakan format kontribusi tadi sama laporan batas kontribusi untuk televisi. Nah, margin kontribusi itu mengambil penjualan dikurang biaya tetap, ini margin kontribusinya ya, kontribusi marginnya. Margin segmen adalah televisi kontribusi untuk keuntungannya, ini adalah margin bersihnya 60.000 US dollar. Nah, nanti kita lapor bagian televisi ini dalam bentuk satu perusahaan. Ini adalah televisi komputer untuk seluruh perusahaan 500.000 US dollar, untuk televisi 300.000 US dollar, untuk komputer 200.000 US dollar. Variable cost, harga pokok variable cost-nya adalah 230 US dollar, 150 US dollar untuk televisi dan komputer 800 US dollar. Biaya tetap 170 US dollar, 60 US dollar untuk televisi dan komputer 80 US dollar. Dan untuk margin adalah 100.000 US dollar, 60.000 US dollar untuk televisi dan 40.000 US dollar untuk komputer. Nanti ada biaya bersama dan baru net operating income, berarti adalah laba bersih operasi. Nah, biaya umum tidak boleh dialokasikan adalah sebesar 25.000 US dollar. Divisi, ya ini akan tetap ada, bahkan jika salah satu divisi hilang, dia akan selalu ada bila salah satu divisi ini akan dihilangkan. Nah, labanya adalah 75 US dollar. Seperti disebutkan sebelumnya, dia tetap dapat dilacak ke satu segmen, dapat menjadi umum jika perusahaan dibagi menjadi segmen yang lebih kecil. Mari kita lihat bagaimana kita menggunakan contoh dari Weber-In ya. Ini nanti perusahaan Weber-In televisi divisi itu ada televisi divisi, ada regular dan big segment ya, divisi lainnya. Nah, nanti kita lihat yang bagian televisi. Secara garis lane-nya ada regulernya 200.000 dan big segment ya penelitian ya. Kami memperoleh informasi berikut segmen reguler dan layar besarnya. Ini big segment layar besar. Di dalam divisi televisi itu ada segmennya, segmen reguler, segmen big layar lebar. Ini ada biaya variabelnya 5.000 US dollar. Harga pokoknya, nanti kontribusi marginnya ada 105.000 US dollar dan 45 yang US dollar untuk big segmentnya. Nanti biaya tetapnya 45.000 US dollar dan regular, dan big segmentnya 35.000 US dollar. Labanya adalah 760 regular US dollar dan big segment ada 10.000 US dollar. Biaya tetapnya dilacak setelah langsung ke divisi itu adalah 80.000 US dollar biaya tetap, ditambah dengan 10.000 US dollar biaya bersama. Jadi biaya tetap adalah sebesar 90.000 US dollar. Dapat laba divisi margin itu ada 60.000 US dollar. Nah, bila penjualan naik 5% dan ada tambahan biaya iklan sebesar 50
5.000 US dollar, maka laba naik 5% adalah jadi 210. Ini 100 US dollar. Nah, biaya variabel cost atau harga pokok variabel akan mengikuti juga sebesar 5% naik, maka laba kontribusi margin ada 110,250.000 US dollar. Ini kontribusi margin reguler naik 5.250 dan kontribusi margin big segment naik jadi 2.250. Nah, biaya pemotongan juga naik 5.000 menjadi laba menjadi naik sebesar 2.500 US dollar bila naik. Nah, biaya yang ditetapkan untuk suatu segmen haruslah mencakup semua biaya yang terkait dengan segmen tersebut di seluruh rantai perusahaan. Berarti dia akan nantinya menghilangkan biaya. Nah, biaya umum tidak boleh dialokasikan secara umum sewenang-wenang ke segmen berdasarkan pada alasan bahwa seseorang harus menanggung biaya umum karena dua alasan. Berarti ini dapat membuat segmen bisnis menguntungkan tampak tidak menguntungkan. Mengalokasi biaya tetap umum memaksa manajemen untuk bertanggung jawab atas biaya yang tidak dapat mereka kendalikan. Nah, bila biaya ini 15 ini kita bebankan ke masing-masing segmen, mengakibatkan segmen reguler bisa rugi misalnya, atau kalau kita bagi berdasarkan dibagikan, karena ini adalah biaya yang seluruh divisi televisi, dia tidak harus dibagi. Nanti seolah nanti bagian tertentu, segmen tertentu untung menjadi tidak untung, karena biaya itu tidak bisa kita bebankan. Nah, mengalokasikan biaya tetap umum memaksa manajer untuk bertanggung jawab atas biaya yang tidak dapat mereka kendalikan. Nah, kalau dibebankan, nanti mereka tidak bisa bertanggung. Misalnya bagian reguler tidak bisa mengendalikan biaya yang dikeluarkan secara umum dari divisi televisi tersebut. Nah, laporan laba di seluruh perusahaan. GAAP dan IPRS membutuhkan biaya penyerapan untuk laporan eksternal. Biasanya kalau di dalam laporan keuangan yang sifatnya untuk eksternal tidak berlaku dengan menggunakan kontribusi margin, karena biaya penyerapan diperlukan untuk laporan eksternal aja. Sebagian besar perusahaan juga menggunakan untuk laporan internal daripada menimbulkan biaya tambahan untuk memperoleh sistem biaya variabel terbesar dari laporan internal. Biasanya di perusahaan itu tetap menggunakan full costing untuk mengirim biaya. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan sistem kontribusi margin. Variabel costing dengan biaya penyerapan itulah biaya produksi tetap harus ditetapkan untuk produk agar sesuai dengan pendapatan dan biaya. Ini disebut dengan associated costing, dan variable costing adalah biaya produksi tetap adalah biaya kapasitas dan akan dikeluarkan bahkan jika tidak ada yang produksi. GAAP, General Asosiasi Accounting Publik di Amerika Serikat, dan International Financial Report Standard mengharuskan perusahaan yang diperdagangkan secara publik atau memasukkan ke data keuangan tersegmentasi di dalam laporan tahunan mereka. Harus di dalam laporan keuangan itu harus ada segmennya. Soalnya anak perusahaannya. Perusahaan harus melaporkan hasil tersegmentasi pada pemegang saham menggunakan metode yang sama yang menggunakan laporan segmentasi internal. Persyaratan memotivasi manajer untuk menghindari penggunaan pendekatan kontribusi untuk tujuan laporan internal, karena jika mereka diharuskan untuk membagi data sensitif ini dengan publik. Rekonsiliasi laporan ini dengan aturan yang berlaku untuk tujuan pelaporan konsolidasi. Berarti secara umum GAAP dan Internal Financial Report atau IFRS itu mewajibkan membuat laporan per segmen, ya, tapi dengan tetap menggunakan
metode perhitungan full costing atau assumption cost, agar tapi di bagian di perusahaan tidak menampilkan yang secara variable costing. Nah, itu sifatnya data yang bagikan data yang sifat sensitif, yang sifatnya pengambilan keputusan di dalam perusahaan tidak perlu dibagikan kepada orang lain, cukup rahasia perusahaan saja. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita tentang pembahasan laporan per segmen untuk manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Thank you for watching.